Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, teman-teman semua, ini lagi ngobrol-ngobrol sama tamu spesial, bukan tamu. Guru kita ya, guru kita yang spesial ya, guru kita yang spesial, Pak Muhtar Ghazali ya. Sekarang itu tanggal 30 Maret 2022, bertepatan dengan H-2. Pak Muhtar ini sudah bakti. Jadi besok ini adalah hari terakhir tugas Pak Muhtar di Teknik Kimia Polban ini. Tapi tentu kalau silaturahmi dan saling berkolaborasi tentu akan terus kita lakukan berlanjut ya. Baik, hari ini beliau itu adalah dosen yang menurut saya ya, dan menurut teman-teman yang lain juga ya, salah satu dosen teladan kita karena banyak memberikan pelajaran. Beliau termasuk dosen yang baik, yang komitmen, kemudian juga ilmunya luar biasa, kemudian juga baik terhadap semua orang ya. Pada hari ini kita akan mendengarkan banyak pelajaran dari beliau. Mudah-mudahan bisa kita ambil, kita teladani ya apa yang baik dari beliau. Baik, Pak Muhtar mungkin bercerita dulu ya, bercerita dulu dari dulu awal masuk ke Polban ini tahun berapa atau seperti apa perjalanannya? Mungkin suaranya agak keras sedikit biar terekam oleh Pak Haris, dan insya Allah nanti kita akan bisa lihat di YouTube-nya jurusan Teknik Kimia di sini nih. Jangan lupa like, subscribe, subscribe ya biar banyak di subscriber dari Teknik Kimia. Baik, silakan Pak Muhtar dari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mudah-mudahan tetap sehat ya teman-teman kita ini semua ini yang ada ini ya, kebetulan ini Pak Rizkyadi ya, kemudian Pak Eko, Pak Iwan ya. Nah ini masih dulu ini ya hitungannya itu mahasiswa ya. Nah kami masuk, jadi kami awalnya masuk tahun 1988. Tapi sebelumnya ya saya itu sebelum lulus sudah pernah kerja di PTN. Oh, di PTN dulu ya? Iya, PTN. Oh, benar ya? Tapi saya belum lulus status saya. Cuma waktu itu sidang, tapi nggak punya ijazah. Saya bisa masuk di UMC. Sempat ya sekitar 3 bulanan. Nah, kemudian setelah lulus ada panggilan, ya kita terima aja lah. Tentunya dari perjalanan 1988 sampai sekarang ya 2022 ya, sekitar 33 tahun ya kami sudah ada di Polban ya. Nah, kita sudah banyak kemajuan ya, tentunya dari dulu saya awalnya ada 4 orang dosen ya. Saya Bu Retno, Pak Martian almarhum, dan Bu Indah Ismawati sekarang di PEN Surabaya. Nah itu karena ikut suami ya. Nah tentunya pada saat itu ya itu gedung sudah ada ya. Gedung sudah ada di bawah ya, sama di sini ini PDC di bawah Politeknik ITB. Itu sudah ada alat tapi dalam bentuk di kotak-kotak, belum diinstal. Akhirnya kita harus menyiapkan mahasiswa satu kelas. Nah, satu kelas itu 20 orang ya. Nah, sambil diinstal ya, diinstal alat pilot plan ya. Nah, pilot plan install itu butuh waktu 1 tahun ternyata. Nah, butuh waktu 1 tahun. Semua sama ya, gantian. Mungkin ada bareng ya, 1 tahun baru bisa selesai. Nah, setelah itu kita buat hitungan 1 tahun, dosennya 4. Akhirnya kita merekrut lagi ya. Nah, pada saat itu ada mahasiswa kita sampai tapi sebelum nantilah ke Pak Sarip ya. Nah, setelah itu kita 4 orang ini bareng membuat apa yang dibutuhkan mahasiswa. Jadi harus cepat ini. Ya tingkat 1 sudah ada ininya, draftnya sudah ada dari kita dilatih sama PDC. PDC sudah dilatih bahwa tingkat 1 sama tingkat 2 sudah disiapkan praktikumnya ya pada saat itu. Tapi alat pilot plan baru mau diinstal. Ya, jadi kita sudah bisa siap dengan 4 orang cukup.
Ya, akhirnya tahun depan kita merekrut lagi 4 gitu ya. Saya lupa siapa Pak, yang jelas Pak Heri itu sempat saya hubungi di rumahnya. Saya ke rumahnya, tolong. Akhirnya dia setuju mau di rumahnya di mana itu dekat ITB itu yang Lebak Gede. Pak Heri itu direkrut sama Pak Muhtar ya? Ya saya datang ke rumahnya cari teman supaya saya bisa sekolah gitu loh. Jadi saya pada saat itu kelihatannya kalau kayak begini repot ini, cari rekrut kemudian harus ternyata di ITB ada tawaran sekolah waktu itu ya, kita masuk tahun waktu itu saya dengan Pak Martiano baru jadi S2 tahun berapa? Oh, jadi saya langsung rekrut, saya langsung sekolah. Jadi Pak Muhtar masuk ke Polban terus rekrut Pak Heri dan teman-temannya saya Pak Iskandar ya saya sekolah dengan ada beasiswa pada saat itu Siti Api namanya calon apa itu calon. Saya suruh tanda tangan Siti Api bahwa Pak Muhtar kalau tanda tangan ini berarti harus bisa ditempatkan di mana saja. Ya udah saya teken aja, yang penting ada beasiswa. Beasiswa boleh ditempatkan di mana saja. Nah, pada saat kita sekolah 1988 sampai 91. Ya 3 tahun. Jadi saya itu bareng dengan ya saya Pak Martiano, kemudian ada lagi yang lain dari poli lain sama Pak Amin Nugroho. Amin itu ditempatkan di Padang. Dia dari Polban. Pak Amin Nugroho itu Padang. Nah, di situ kira-kira 3 tahun lah, 3 tahun karena kita beasiswanya 3 tahun ya kita habisi 3 tahun. Jadi kita ngajar baru sedikit ya. Nah, itu 91 selesai. Balik lagi ke sini. Nah, saya sebelum balik harus taken karena pada saat itu ujian pegawai negeri. Nah, ujian pegawai negeri kan dari Polban saya, Politeknik TP, tapi tekenannya beda. Kalau Pak Muhtar teken, Bapak harus di Universitas Tadulako. Kaget saya. Akhirnya, wah nggak bisa Pak, saya dari Polban karena sudah calon apa itu, CDAP. Ya. Akhirnya udah begini aja, saya tetap di Polban, ijazah nggak saya ambil, tapi saya minta kopian dikasih. Nah karena saya nggak mau lah terlalu jauh karena sudah di Polban. Nah saya kembali lagi sampai sekarang nggak punya ijazah aslinya, tapi nggak apa-apa, fotokopi sesuai masih, tapi saya minta sesuai aslinya, hitam putih nggak apa-apa, tapi boleh Pak, dalam ya itu saya kembali berarti sudah kemudian yang masuk lagi S2 itu Pak Bintan sama Bu Nini yang dari BDC. Tapi itu bareng tapi hanya beda setahun. Saya duluan terus Bu Nini belakangan sama Pak Bintan. Nah, kira-kira begitu. Pak Bintan BDC di sini ya. Nah, setelah itu 92 itu sebelumnya sudah ada Pak Heri, saya mengganti 93 sampai 95 sebagai aju. Jadi waktu Pak Muhtar sekolah itu Pak Heri ya? Pak Sis dulu terus Pak Heri. Pak Sis setahun dia keluar ke atas dir kan? Pak Heri. Pak Guru dulu pernah jadi sikdul ya? Setelah saya, ya zamannya Pak Muhtar. Jadi saya masuk, Pak Nur jadi sikdul, ya semua berjalan masih jangan semua. Nah, Pak Nur minta sekolah ke IPB. Lama. Iya lama, jadi seneng dia. Seneng proyek ya. Jadi Pak Muhtar lanjut dari tahun 2009. 19 sampai 95 saya berhenti dari Pak Dwi. Nah, Pak Dwi, kemudian Pak Dwi, Pak Dwi itu sekali kedua kali saya lupa, terus diganti Pak Agus. Jadi setelah Pak Dwi itu Pak Bambang dulu. Pak Bambang. Pak Agus. Enggak, Pak Bambang sama Agus. Padahal Pak Dwi 2 kali lagi. Saya ingat yang kedua itu. Yang kedua jadi Pak Dwi, Pak Bambang, Pak Dwi lagi, terus baru Pak Agus. Sekarang Pak Agus itu
2007. Nah, iya benar. Nah, sebelum Karena masuk saya ke Inggris itu Pak pada Agus. saat itu karena ada kerjasama dengan apa itu kimia sipil itu loh, PUG maksudnya. Nah, itu. Nah, kemudian perjalanan ini terus setelah itu Pak tahun 2000 berapa ini? 2005. 2015 sampai 19. Terus Pak Bintang. Kemudian disambung Pak Bintang, kemudian Pak Surya. Pak Surya. Ya. Selama itu kami tahu semuanya ada berapa ya? 5 direktur ya kalau saya lihat. Iya. Nah, kami tahu semuanya. Jadi ada Pak Tolis Wandito itu lama ya. Berapa itu? 2 kalian ya lebih. 10 tahunan ya. Kemudian Pak Bambang Budiono dari sipil. Ini dari TB, ini Politeknik masih TB. Begitu Pak Koni. Nah, sekali itu sudah Politeknik Negeri Bandung ya. Kemudian Pak Mei Sutrisno. Pak Agus itu kan? Oh iya Pak Agus. Pak Agus Wisma. Pak Ya. Tuan Berat itu Pak Agus. Pak Agus. Baru Pak Mei. Pak Mei. Kemudian Pak Imbang 2 kali. Jadi semua tahu ya. Jadi semua punya porsi masing-masing ya. Jadi masalah semua ini ya jadilah maju seperti ini ya karena memang setiap kita mencari dana-dana itu bantuannya juga dari apa ya, waktu itu ada apa sih yang dari Chandra Asri itu pertama kali pilot plan sudah jadi, ternyata ada lulusan minta di training dari Chandra Asri sambil nunggu pabriknya belum jalan tahun 1993 ya. Aku ketuanya. Nah ini jadi sudah bisa jalan. Sini. Yang Sini ada Pak Kajur, sekali hari di sini harus ada Kajur. ya. Pak Kajur, Jadi gini, waktu itu di Chandra Asri. Ini lengkap bersama Pak Kajur sekarang dan ini calon direktur. Calon staf direktur. Ini mantan Kajur, ini Kajur maksudnya. Ya. Silakan Pak Ustaz. Jadi kembali lagi tadi waktu itu Chandra Asri rame. Kita ini di bagian D3 ya. Nah, waktu itu ingat saya. Ternyata ada lagi swasta yang dapat, Politeknik yang swasta itu PNB itu dapat karena dia pegang kendali ibu-ibunya karena ke Chandra Asri langsung. Nah, kita hanya di bagian kecil, ITB di bagian S1 punya PNB, tapi ITB juga ada yang training. Nah, saya nggak tahu itu, tapi kita dapat training ya lumayan lah itu tentunya untuk tambahan-tambahan gitu sehingga kita dikenal. Sehingga pada perjalanan selanjutnya terus ada lagi apa itu namanya apa itu orang yang magang di sini 6 bulan itu apa namanya pernah itu retooling ya itu juga kita diserahi retooling 2006 atau berapa itu alumni itu ya alumni kita 6 bulan itu ada itu dananya ada retooling ingat saya yang batu-batu jadi semua kemudian cewek itu yang sekarang retooling kemudian penelitian akhirnya berkembang sampai sekarang ya. Suka duka apa Pak Mutar? Suka duka nih? Suka dan duka nih. Polban 30 berapa tadi? 33 tahun 33 tahun lebih 4 bulan ini. Ya, jadi sebenarnya Polban itu pekerjaannya banyak. Tapi ya harusnya ya untuk dosen-dosen yang baru ya kita nikmati saja ya. Semua itu kalau nanti dikonversi dengan misalnya rupiah dengan swasta pasti kalah. Ya, gajinya kalah pasti. Ya itu konsekuensi, tapi kita harus ikhlas lah. Dalam hal ini dinikmati. Saya sudah bilang kalau ada pekerjaan ya sudah kerjakan saja. Nanti siapa tahu ada imbalan itu kadang-kadang kalau kita ikhlas ujuk-ujuk datang gitu. Kita tidak tahu. Seperti kajur, sekjur kalau dilihat berapa honor yang diterima itu ya kita memang tidak sebanding dengan usaha. Maka sekarang yang penting bagi penelitian ini ya kita ini sudah kerjasama tentunya. Kalau saya lihat potensi SDM ya saya ngalami asesor ya. Asesor itu awalnya itu zaman Pak Agus Wisma Kumarang. Nah, itu awalnya tahun 2000 ya, tahun 2000. Nah, yang ditunjuk itu Bu Emma Emawati. Tapi ngasih teleponnya
jam 12 malam. Bu Emma kan nggak sanggup, harus berangkat ke Jakarta. Akhirnya cari saya. Ya saya kan nggak tahu apa-apa. Pak Mutar bisa ke Jakarta. Suruh apa Pak? Udah pokoknya datang aja. Saya nggak tahu apa. Begitu sampai ke Jakarta sudah berlangsung kemarin. Saya kan ngomong, ini ada apa ya gini-gini. Saya diem aja berpikir, nggak bisa ngikuti, ngeblank gitu loh. Oh tahunya diajarin asesor. Oh, kira-kira begitulah bahasanya. Jadi suruh belajar sendiri asesor. Enggak. Udah ini pelajari. Nah, kira-kira begitu. Terus dalam perjalanannya kita mengakses jurusan teknik kimia diploma 3 yang saat ini diploma, sekarang berkembang diploma 4 se-Indonesia. Cuma saya nggak pernah S1 sedikit, cuma itu sekolah tinggi manajemen yang di Jakarta itu Polimer. Nah itu aja, yang lain umumnya D3 D4 ya. Pak Mutar itu salah satu-satunya ya asesor BANSPT di Iya. teknik kimia. Iya. Baru ada Pak Mutar ini yang luar kedua biasa. adalah Malang, Bu Bina. Terus yang ketiga dari siapa lupa namanya, dari sekarang di perindustrian siapa itu. Jadi ada 3 dari analis Bogor. Siapa saya lupa. Tapi dulu Pak Mutar itu turut mengawal akreditasi D3 teknik kimia yang pertama kali dapat A itu kan dulu dikawal sama Pak Mutar, diperiksa dokumennya, diakses gitu kan. Kalau kurang coba dinaikin akhirnya kita dapat A tuh karena bantuan dari beliau. Ya nanti memang kalau 2012 itu kita kalau belum ada lulusan B, kita dapat B kan D4. Jadi saya nanti bisalah membantu kita teman-teman ini strategi asesor. Nanti saya kasih bisa. Jadi asesor itu sebenarnya punya kuncinya. Kunci jawabannya itu sudah dipegang. Masalahnya biasanya juga, oh ya ini harus misalnya, oh ini nggak bisa apa Mutar. Waduh, kalau ini kan repot. Nah kita juga sering bertengkar itu sering sama asesor. Kadang-kadang beda pendapat kalau asesornya dari perguruan tinggi itu beda. Seperti di TB itu Pak Barnas, tahu Pak Barnas, Khalil, yang namanya Sari Jadi. Nah kira-kira begini, Pak Mutar, ini Politeknik Samarinda kok begini ya jelek, loh apa coba jelek? Kan bagus kan? Ini ruangan dosennya kayak barengan gitu. Kayak kelurahan. Iya, waduh dalam hati saya ini satu ruangan. Iya, kebanyakan. Ya mungkin belum ada kayak kita jam dulu di sana itu kan satu ruangan. Makanya nanti dalam akreditasi itu serapi mungkin. Itu Pak Barnas langsung jelek. Langsung biasa akhirnya bisik-bisik, sudah nanti rapihin aja. Karena setiap lewat tuh gini-gini permisi gitu. Dia kemana-mana gitu. Itu tuh nggak bagus. Pak Barnas kan dari TB bisa idealis kan. Wah itu politeknik kok gini ya. Ini sudah bagus sih. Semua lumpur-lumpur sudah jadi pelet. Karena orang GM-nya masa kita jadi susah. Saya cek. Nah ini akhirnya saya ceritakan ke belajar. Karena dengan Nestle ya Pak? Nestle. Ya Nestle. Itu ada produk saya lihat sendiri udah pakai ISO 14000. Wah ini cocok banget. Ya itu aja pengalaman. Kalau ini Pak, kan ini alumni kita yang di depan itu Ya. di industri ya, swasta terutama. Itu kan masih banyak yang tidak dari sisi remunerasi ya, jadi tidak bisa makan besar satu. Oh iya. Pemerintah sudah harus disetarakan. Iya. Nah, itu apa? Dan juga ini kan ada informasi kalau nerusin S2 di ITB itu kan harus matrikulasi. Itu apa tuh? Yes. Ada yang beberapa tahun kemarin kan ada yang langsung sebenarnya S2-nya setahu saya. Ya, tapi dia harus setting. Oh setting, ya itu mungkin karena ini kalau saya lihat aja. Mungkin dari segi jam mata kuliah itu di kita itu jamnya kecil-kecil, prakteknya gede. Nah di sana kuliahnya gede, prakteknya kecil sehingga dia harus masuk misalnya termo aja lah. Termo itu jamnya gede, di sana teori. Gitu. Kalau betul di sini cuma termo aja. Termo 1, termo 2. Terus Saya ngambil lagi. Jadi ngambil, ya artinya jam total jam itu juga. Bukan ini Pak, ada mata kuliah wajib,
Ya, tahu lah itu. Nggak ada. Kita aplikatif kok di sini. Sana kan dasar untuk kajian. Kajian keilmuan. Kalau sini transport fenomena itu harusnya ke membran separation langsung. Iya Pak. Iya. Yang konsepnya istilah terapan itu kan bisa kan relatif. Kan sekarang banyak aplikasi yang informatika itu kan bisa diterapkan. Jadi kalau saya ya, mungkin kalau seperti yang Pak Tagu terima itu aja dulu ajar itu mahasiswanya nggak masuk lalu bisa sendiri. Tapi kalau itu dengan aplikasi-aplikasi, contohnya itu yang tadi saya sampaikan puluhan gitu ya. Mungkin yang nanti dengan program PJK ini kita akan beli. Itu kan nanti banyak digunakan di industri. Konsultan kan banyak. Itu kan. Ya bisa. Ini bantu kan. KPT belum ditandatangani. Oh iya. Tetap lanjut itu aja atau bahas. Ya terus tadi yang masih satu, memang banyak industri, ada industri yang tidak begitu benar depan dengan satu atau sebelahnya. Makanya kita harus sosialisasi jurusan itu sosialisasi ke industri. Jadi ke industri misalnya Cilegon aja presentasi di induknya Kiek. Kiek itu Krakatau Industrial Cilegon. Nah, estate Cilegon. Saya sempat dulu waktu mau di 4 itu saya Pak Fandi Boera presentasi. Di 4 itu kayak pas harusnya itu syaratnya saya ke Cilegon. Boera presentasi ini loh. Di 4 itu seperti ini. Oh, saya jadi tahu semua. Ada 50 pabrik industri di Cilegon. Iya di kantornya diundang sehingga kita bagi-bagi supaya ini loh kurikulumnya. Makanya sering mungkin kunjungan industri sampai presentasi ngasih nilai itu debat kayak beda dengan S1. Karena ternyata kalau saya lihat aja ya saya lihat kita ini dari lapangan. Saya lihat aja kemarin misalnya di Gajaran atau Payung kita ini terampil dalam praktek. Lab itu langsung nggak usah diajarin. Udah, tolong Pak Blasir lagi sini. Udah, begitu yang dari S1 apa itu dia mungkin agak beda. Kita udah terampil jadi pokoknya sekarang sekian jadi udah tahu targetnya. Jadi keterampilan itu memang penting. Seperti yang sudah kayak sekarang yang di Batu di pabrik tekstil apa saya lihat di Ambon namanya Pak Cuk. Jadi seperti saya nggak tahu. Supervisi sekarang udah masuk sini juga. Nah, ke situ juga. Iya ke situ. Saya lihat oh ya berarti artinya dia kepake. Yang tadinya lapangan ya saya jadi di lapangan dia di Cirebon atau mana bingung tahu-tahu dikasih bisa kasih dari jauh ini lama-lama terus pindah ke sini. Alhamdulillah saya sudah dipakai ilmunya dipakai. Sebenarnya kita ini kalau dengan industri itu lebih cocok untuk Pak kita gimana kan? Mungkin magang itu harus dimaksimalkan. Nah, mungkin dosennya itu juga harus melihat kalau bisa itu datang. Kalau gini Pak, kalau titik faktori menurut Pak Mutar gimana? Titik industri lah. Kayak pernah ke Politeknik Batam nggak? Oh belum ya? Atau misalnya kayak Polman gitu. Tahu ya. Tapi ini dalam kasus teknik kimia, menurut pandangan Pak Mutar gimana kan? Idenya dulu itu kan dengan pilot plan ini harusnya bisa produksi dalam tanda petik atau apalah gitu ya, menghasilkan. Cuman kan mekanismenya sudah 30 tahun itu kayaknya nggak pernah terrealisasi kan ininya. Nah kayaknya ke depan ini kan dengan itu kita pengennya itu bisa produksi, terus mahasiswanya juga sekaligus dia magang juga bisa di sini. Jadi bisa itu dilakukan kayak IPB Pak. IPB saya kan pernah ke sana di Maluku. Waktu apa sih lupa itu, waktu tim ke sana itu apa ya, waktu ke Bogor di sebar-sebar itu saya lupa. Saya ke IPB itu ngecek, ini ada titik faktor dari mulai bahan baku sampai produk dibilang plan. Bikin apa misalnya mereka? Saya makanan tentunya, makanan nasi pangan. Nah kita bisa melihat pilot plan itu misalnya ya, apakah bisa polifilm lah, polifilm. Ini ada bahan baku dari industri dengan pemekatan atau penguapan. Misalnya alkohol di polifilm itu juga bisa. Ada limbah di polifilm misalnya di ini. Nah nanti jadi bahan bakar. Itu harus tim dari awal sudah ini memikirkan.
Ini loh ada di industri itu. Contoh ini saya lihat di industri pabrik kertas. Pabrik kertas itu ada yang mati di mana itu Mojokerto. Padahal pakai komputer canggih. Reces. Bukan di swasta. Yang datang dari bambu. Saya datang Pak. Saya datang ruangan ini sini komputer sama ini udah online. Wah ini baru tahu ini di Mojokerto. Rejoso atau Mojosari gitu nggak saya lupa. Bambu menjadi kertas sembahyang di Cina itu yang dibakar gini-gini. Canggih lah. Setelah saya cek, ini ada masalah ini kelihatannya di ipalnya. Ada lalat banyak. Wah ini busuk nih. Ternyata sebenarnya itu gampang. Itu sebenarnya lignin. Karena dari bambu peres pakai soda. Nah ligninnya masuk limbah. Ini rusak semuanya. Mau nairobik apa nggak bisa. Itu 1000 meter kubik. Oh lalat banyak. Saya kasih tahu Pak itu lignin dipisahin. Aduh gimana caranya? Itu dari TS. Ada sarjana 2 yang mengendalikan. Terus saya sana lagi diajak temen ya supervisi aja paling sehari 2 hari. Ini harus begini-begini itu nggak dilakukan. Itu lama kemudian tutup. Sama LH gitu. Kan BOD itu bisa tutup Pak. Waduh canggih begini tutup. Ya karena soal ya akhirnya begitulah. Sebenarnya problem industri itu banyak yang bisa diselesaikan oleh jurusan kita mau analis mau D3 mau D4. Jadi kita potensial untuk filter itu. Iya, potensial. Jadi kita ini tinggal ini mungkin simulasi kita mau produk apa nanti ada baru. Yang IPB itu 1 set. Jadi 1 semester 1 set. Ada yang A, ada yang B, ada yang C, ada yang D. Jadi mahasiswa bisa magang di situ sekali ya. Nah, magang. Nah, nanti kalau sudah ada job sheet-nya orang lain boleh pakai silakan. Sama, kedokteran itu sudah cukup. Orang lain nggak punya kecuali politeknik. Yang mirip ini tuh yang ada di Medan, yang ya malah sama dengan politeknik. Nah, tapi ada satu lagi yang di Medan politeknik yang Batuan Jepang itu, yang perindustrian. Itu destilasinya mirip. Wah ini tahun 80-an tapi destilasinya masih bagus. Politeknik apa itu yang Medan itu bisa lupa. Di perindustrian saya datang dari Bekasi. Nah, itu bagus nih blok lainnya. Ada lagi kitchen factory yang di Kampar politeknik. Nah itu buatan baru. Pak Doyo itu. Sawit juga. Ya Pak Doyo lagi. Nggak jalan. Kenapa Mbak ini nggak jalan? Aduh, ternyata orang Jepangnya nggak mau karena apa? Tidak ada IPA. Begitu hari ini trouble, limbah. Iya, padahal persis ya, lebih bagus. Ada di lantai 2 itu ada ruang-ruang teknisi yang bisa lihat ini. Nah, jadi itu bikin desainnya di lantai 2, produknya lantai 1 jadi udah rapi gitu. Oh ini bikinan Bandung. BGI. Ya BGI. Saya yang Siapa sih? yang banyak BGI sama Pak Doyo. Mungkin itu sementara ya. nanti barangkali kalau kurang bisa disambung lagi. Iya. Baik. Terima kasih teman-teman, ini pengalaman yang luar biasa ya. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari Pak Mutar tadi ya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil dari beliau ya. Ya mudah-mudahan bisa ini lagi dilanjutkan Oleh kita yang muda ya, lebih maju lagi. Ini adalah pesan dari beliau. Kemudian kita doakan juga semoga beliau tetap sehat setelah pandemi ini dan tetap bersilaturahmi, memberikan masukan kepada kita semua. Baik, itu aja mungkin teman-teman semua. Podcast kita hari ini bersama Pak Mutar yang akan mengabdi mulai 2 hari yang akan datang ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.